Kembali lagi pemirsa bersama kami di Bincang hari ini. Dan tentunya masih membahas nih terkait dengan spirit budaya dalam Sangga Nagara Festival yang akan diadakan di Padarincang pada tanggal 10 hingga 17 Agustus 2024. Pak, ya, nggak kerasa, udah 2 segmen kita ngobrol-ngobrol. Masih berapa segmen lagi itu? Ini segmen terakhir, Pak. Ya? Terakhir Kita- harus tajam nih terakhir. Nah, betul banget. Iya. Tapi Pak gitu ya, meskipun ini segmen terakhir, masih ada pertanyaan yang disiapkan. Oke, siap Nah, salah jawab. satunya Pak, namanya juga perhelatan sebuah acara. Iya. Apalagi nih Festival Sangga Nagara juga festival yang cukup besar, Pak. Pasti dong ada tantangan dan kendala. Banget. Nah, apa sih Pak kiranya? Boleh disampaikan? Ya, karena pelaksanaannya ini pada perayaan HUT RI, jadi di awal-awal tuh agak kesulitan kita meyakinkan bahwa kegiatan festival ini yang bertema petani ini bakal seiring sejalan dengan kegiatan perayaan 17-an. HUT RI kan ada tuh setiap daerah, apalagi Padarincang ini dia udah rame HUT Iya, RI-nya iya, tuh iya. setiap tahun juga. Nah, dimasukin ini nih. Jadi orang, ini apa sih sebenarnya gitu. Itu tantangan yang pertama. Kedua, karena kami dari awal menyepakati nih dengan para konseptor, kolosal ya gitu. Nah, kita mendefinisikan kolosal ini satuan jumlah berapa? 50 tuh belum kolosal kata salah satu konseptor. Itu masih grup itu. Kolosal harus ratusan dong. Kalau bisa 1000 ya udah gitu. Hajar. Setelah itu tuh kita harus cari mitra kan. Siapa yang mitra potensial yang bisa mewujudkan kolosal dalam hitungan ratus atau ribu. Maka kami ini harus berhasil menentukan mitra. Nah, saat itu kami ambil 4 mitra tuh. Pertama PKK, karena segmennya emang perempuan kan untuk para penari. Kemudian kader posyandu, kemudian para sanggar tadi, selanjutnya PGRI Kecamatan Padarincang. Diolahlah sama beliau-beliau sampai akhirnya menjadi produk boom gitu. Sampai kemarin gladi itu banyak banget masyarakat di sekitar tuh yang bilang, ini ibu-ibu dari mana? Gitu. Latihannya kapan kok bisa geraknya sama? Nah, itulah di situ ada, saya bilang peran PGRI, peran PKK, peran kader posyandu gitu. Kemudian para sanggar di situ tuh. Udah luar biasa banget pokoknya. Gitu. Jadi itu ya Pak ya, maksudnya dengan ada tantangan yang ada gitu kan. Tapi seluruh tim ini memang percaya diri dan juga Memaksimalkan ikhtiar banget. ikhtiar yang ada. Dan tentunya Pak, ini kan akan berangkat kepada satu harapan. Harapannya apa Pak? Harapannya event ini secara performnya itu bisa dianggap sebagai hiburan untuk masyarakat. Terutama para petani nih. Pada saat kita mau ngangkat tema pertanian, saat ini kan di Padarincang lagi paceklik. Gagal panen, gagal tanam, susah juga air kan. Kita perhatikan banget petani kok bukan surut mentalnya. Malah pengen banget gitu. Sampai bilang, ya kita wujudin seada-adanya, bukan pesimis. Seada-adanya tuh harus ada gitu katanya. Jadi ya diada-adain gitu akhirnya. Pengen maksimal. Nah, itu secara performan. Secara efek, pengennya ini memberikan efek sosial yang bagus buat Padarincang. Kemudian secara ekonomi ini kayak saya ngebayangin sih ada ratusan juta nih yang ditransaksikan oleh pengunjung dengan pedagang, oleh pihak-pihak yang misalnya memiliki produk. Ada yang menjadikan Padarincang sebagai sasaran pasar, ada yang menjadikan Padarincang sebagai mitra dan sebagainya. Saya berharapnya melalui event ini transaksi yang akan terjadi dan memberikan dampak ekonomi ke masyarakat itu mudah-mudahan sampai ratusan juta gitu. Sehingga modalnya sekian ratus juta itu berbanding seimbang dengan efeknya gitu. Walaupun bagi kami mah puasnya ya puas hati aja gitu maksudnya. Karena nggak ada transaksi yang Dilakukan ya, Pak, ya? dilakukan dengan kami. Terrealisasikan aja itu merupakan sebuah kebanggaan ya Pak ya. Ya. Nah, jadi itu adalah harapan yang
diharapkan ya Pak tentunya oleh masyarakat, oleh Bapak selaku ketua panitia yang mewakili seluruh panitia yang ada gitu kan dalam penyelenggaraan Festival Sangga Nagara ini. Nah Pak, untuk festival ini nih kan diselenggarakan nanti pembukaan tanggal 10 di pukul resmi pembukaannya itu di jam 15.30. 15.30. Tapi karnavalnya dimulai dari jam 1. Jam 1. Jam 13 ya. Jam 13.00. Nah, itu sudah dimulai karnavalnya dan pembukaannya di jam 15 ya tadi ya Pak ya. 15.30. Nah, tentunya banyak banget masyarakat yang akan hadir. Apa nih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait dengan kalau mau berkunjung tuh ini ya yang harus diperhatikan. Oke. Ada banyak hal yang dari sisi dukungan sarana prasarana ini belum memadai di Padarincang. Pertama, parkir ya. Belum ada kantung parkir yang representatif. Ini masih menggunakan tempat-tempat milik masyarakat gitu sekitar. Sehingga soal parkir ini harus beneran menjadi perhatian, walaupun dari sisi kepanitiaan kita sudah menyiapkan sekitar 50 petugas parkir. Sudah ada. Kemudian kedua dari sisi apa tuh toilet. Nah, di Padarincang itu tidak ada penyedia jasa toilet portable. Kemudian di lapangan juga tidak ada WC umum gitu. Sehingga yang akan dipilih itu kita bermitra dengan rumah-rumah terdekat supaya misalnya paling tidak ada petunjuk bagi para pengunjung yang punya kebutuhan ke kamar kecil gitu, itu bisa ada petunjuk yang bisa diikutin gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi itu ya Pak ya hal yang terus yang repotnya itu nanti di kemacetan sih ya, karena lokasinya kan persis di pinggir jalan raya. Ini yang tidak bisa dihindari, tapi panitia sudah berkoordinasi dengan Muspika terutama di kepolisian, mudah-mudahan semuanya bisa kondusif di bawah koordinasi beliau-beliau gitu. Oke, baik. Nah, jadi itu hal yang harus diperhatikan nih untuk masyarakat dimanapun yang nanti akan berkunjung ke Festival Sangga Nagara di Padarincang tanggal 10 pembukaannya. Yeah. Nah, baik Bapak, nggak kerasa. Iya. Yeah. Udah 30 menit nih Pak kita ngobrol-ngobrol. Tapi nih Pak ya, sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, boleh dikasih closing statement Pak kepada pemirsa Setia Sultan TV tentang tema kita hari ini yang membahas mengenai Festival Sangga Nagara. Oke. Langsung? Ya, silakan Pak. Bikin Festival Sangga Nagara ini dimulai dari sebuah pendalaman pemikiran gitu dari beberapa orang, kemudian ditularkan pada 300 orang panitia. Dari berbagai kelompok umur, dari hampir seluruh desa ada perwakilannya. Bahkan ada kelompok profesi juga. Yang guru, yang pedagang, yang petani, dan sebagainya, masuk semua kan, sekitar 300 orang. Nah, belum lagi nanti tambahan panitia taktis mungkin akan nyampe 500. Panitianya aja 500 misalnya. Berarti acara ini udah kelihatan gede dong. Dari kepanitiaannya aja. Maka emang harusnya daerah-daerah bikin event itu harus besar. Karena kecil atau besar capeknya sama. Yang membedakan itu dia punya efek nggak buat masyarakat. Nah, di Festival Sangga Nagara ini yang kita kejar, efeknya buat masyarakat mudah-mudahan positif. Mohon doa dari semuanya, dari Sultan TV, dari masyarakat, dari pemirsa, mudah-mudahan acara yang akan digelar di Padarincang oleh masyarakat Padarincang ini semoga berjalan lancar. Baik, amin ya rabbal alamin. Semoga acaranya berjalan lancar dan nanti juga kita berharap acara ini memberikan efek yang besar kepada masyarakat dan tentunya efek yang bermanfaat ya Pak ya. Yeah. Nah, baik Pak Tatang, terima kasih. Sama-sama Bu. Sudah datang ke Sultan TV dan salam untuk seluruh panitia yang ada di sana ya Pak ya. Semangat. Siap, dan nanti juga bisa kan kita akan ketemu kan di sana. Iya, betul. Jadi nanti pemirsa yang nggak bisa datang langsung bisa juga menyaksikan di kanal YouTube Sultan TV. Baik Bapak, kita tutup terlebih dahulu. Pemirsa Setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Tatang Soekarta yang merupakan Ketua Panitia Festival Sangga Nagara yang akan diselenggarakan di Padarincang tanggal 10 hingga 17 Agustus 2024 nanti. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan.
Saya, Raud Lorida, dan juga segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.